ini. Sebelumnya dengan ibu siapa dan bapak siapa? Saya Ibu Anggun, Bu. Baik, Ibu Anggun. Saya Fitra. Baik, Bapak Fitra ya. Untuk tujuan ke sini apa ya, Bu, Pak? Saya dan suami saya sedang merencanakan kehamilan, Bu. Jadi saya mau tahu apa saja persiapan yang saya perlu siapkan gitu. Oh, jadi ini konseling persiapan menjadi orang tua ya? Iya. Baik. Sebelum kita melakukan konseling, di sini saya akan mengisi biodata terlebih dahulu, identitas. Sebelumnya kita melepaskan basmalah terlebih dahulu ya, Pak, Bu. Nanti untuk kontrak waktunya kurang lebih dari 20 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Iya, saya bersedia ya. Bisa disebutkan nama lengkapnya, Pak, Bu? Nama lengkap saya Rika Ibu Septiana. Oh ya. Nama bapaknya? Muhammad Fitra. Muhammad Fitra. Untuk umur ibunya berapa ya? Saya tahun ini 21 tahun. 21 tahun ya. Untuk bapaknya? Untuk saya sendiri 25 tahun. 25 tahun. Untuk agamanya Pak, Bu? Agama Islam. Sama? Iya. Sama ya. Alhamdulillah ya. Untuk pendidikan terakhir Ibu? SMK. Untuk Terus bapaknya? saya lulusan D3. Lulusan D3. Untuk kesibukan sehari-harinya pekerjaan? Saya juga kesibukannya cuma di rumah aja, Bu. Oh, di rumah ya. Oh iya. Untuk bapaknya? Saya kerja di PT Telkom. Oh, PT Telkom ya. Jauh dari rumah? Dekat, kurang lebih 20 menit dari rumah. Oh, dekat ya berarti ya. Untuk alamat rumah? Untuk alamat Jalan Pahlawan RT 2 RW 5. Oh iya. Maaf Ibu Bapak sebelumnya di sini untuk status pernikahannya sah menurut agama dan hukum? Sah. Iya sah kok. Alhamdulillah ya. Baik, untuk tujuan datang ke sini itu konseling persiapan menjadi orang tua ya. Sebelum kita melakukan konseling, di sini saya akan menanyakan tentang riwayat kesehatan terlebih dahulu ya Pak Bu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Untuk sekarang belum ada. Belum ada ya. Dari Mbak dan Bapaknya sini apakah punya riwayat penyakit seperti jantung, hipertensi? Kalau dari saya tidak ada. Tidak tahu dari istri. Dari keluarga enggak ya, alhamdulillah ya. Darah rendah, penyakit menular seksual, Enggak ada. asma. Enggak ada. Dari riwayat keluarga? Kalau dari keluarga saya tidak ada. Dari keluarga Sepertinya enggak ada. oh enggak ada ya, alhamdulillah. Baik, di sini saya nanya ke ibunya ya. Untuk pertama haid usia berapa ya Ibu? Saya haid pertama kali sekitar kelas 1 SMP kalau nggak salah. Oh, kelas 1 SMP ya. Umur 13 tahun. 13 tahun. Oh iya. Untuk siklus haidnya berapa hari? Siklus haid itu yang Dari haid sekarang untuk haid jaraknya? Haid selanjutnya? ya sekitar 28 atau 30 hari gitu. Oh, 28 sampai 30 hari ya? Iya. Normal ya Ibu berarti ya. Untuk lama haidnya berapa hari? Sekitar 7 hari, 8 hari ya. Oh ya. Untuk darahnya bagaimana Ibu? Kalau hari pertama darah segar gitu ya. Kalau iya kalau menjelang hari ke-6 atau ke-7 tuh cuma warna kecoklatan. Oh baik. Ada keluhan Ibu selama haid? Keluhannya ya seperti biasa, sakit perut bagian bawah, terus sakit pinggang gitu. Cuma masih bisa beraktivitas dan lain-lain. Oh pasti normal berarti ya? Iya. Ibu pernah mengalami keputihan? Iya, sering kalau misal menjelang haid itu atau setelah haid itu keputihan pasti ada. Oh ya, normal ya Ibu asalkan tidak berbau Iya. dan tidak keluarkan kening ya. Ibu sudah melakukan imunisasi DT? Sebelum ini ya, Sebelum menikah. Oh sebelum nikah. Oh waktu catin ya? Iya, iya. Oh iya. Baik kita lanjut untuk pola makan minum ya. Di sini saya nanya ke ibunya terlebih dahulu. Untuk pola makan ibunya bagaimana? Kalau saya makannya teratur Bu, 3 kali sehari. Teratur ya. Siang malam. Oh iya. Makan sayur Ibu? Iya, makannya. Sayur. Untuk minumnya? Minum tuh sekitar 8 gelas ya sehari. Oh iya baik. Bagus ya Ibu dipertahankan ya Ibu minumnya. Iya. Jangan males-males minum ya. Untuk bapaknya bagaimana makannya? Kalau saya makan 2 kali sampai 3 kali sehari karena kan kerja. Iya. Ya.
Baik, untuk minumnya bagaimana? Kalau minumnya kadang minum air putih, kopi, kadang teh juga. Oh, kerja ya tadi Iya. ngantuk ya. Iya, saya ngantuk, Bu. Ya. Untuk buang air besarnya bagaimana? Ibu? Kalau saya teratur setiap pagi ya, sekali sehari. Oh ya. Untuk buang air kecil? 3 sampai 4 kali sehari. Ya. Mandinya bagaimana ibu? Berapa kali dalam sehari? Mandi 2 kali, pagi dan sore. Oh ya. Untuk gosok giginya? Gosok gigi setiap mandi dan setiap mau tidur gitu, jadi 3 kali. 3 kali ya? Iya. Untuk keramasnya bagaimana ibu? Kalau untuk keramas 3 kali seminggu ya. 3 kali seminggu. Untuk bapaknya bagaimana? Untuk buang air besar dan buang air kecil? Kalau buang air besarnya 1 kali sehari. Oh, iya. Kalau buang air kecilnya itu kadang 3 kali sehari sampai 5 kali sehari. Untuk mandinya bagaimana bapak? Untuk mandinya 2 kali sehari, bukan Oh, kerja sebelum- pagi sebelum Sebelum setelah kerja, pulang setelah pulang ya. mandi lagi. Untuk gosok giginya? Untuk gosok gigi 2 kali sehari. Oh, sebelum tidur? Sebelum tidur kadang. Oh, kadang. Iya. Untuk sebelum tidur dibiasakan gosok gigi ya bapak. Baik, di sini saya akan menanyakan tentang keadaan rumah. Maaf, ibu bapak bisa menceritakan tentang keadaan rumahnya? Kalau keadaan rumah itu kan tinggal berdua, tinggal di perumahan. Oh iya. Keadaan rumah itu di rumah ada 2 kamar, 1 WC, kemudian ada dapur, kemudian ventilasinya itu kalau nggak salah ada 8. Oh bagus ya. Ada ventilasinya juga. Maaf, untuk lantainya bagaimana? Untuk lantainya pakai keramik. Pakai keramik. Ya. Oh, baik. Untuk lingkungan rumah bagaimana? Sering berinteraksi dengan tetangga? Karena kan kami tinggal di perumahan ya. Oh, jadi, iya. mayoritas orang kan kerja, Oh, jadi kami jarang interaksi dengan tetangga kecuali kalau misalnya hari libur, Sabtu Minggu gitu. Kami juga kan kerja, jadi jarang ngomong sama tetangga. Tapi komplek ya berarti Iya. ya. Baik, untuk punya inisiatif melakukan konseling ini dapat dari mana? Inisiatif sendiri atau disarankan dari keluarga atau dari teman? Ini mau kita sendiri kan? Oh, dari sini iya, ya. udah direncanakan. Udah berdiskusi sebelumnya. Karena penting ya ibu bapak Iya. sebelum menjadi orang tua kan harus mengetahui lebih lanjutnya bagaimana gitu ya. Baik, untuk mengambil keputusan bagaimana di sini dari keluarga? Suami. Oh suami Suami, ya. tapi kita diskusi dulu. Diskusi terlebih dahulu tapi utamanya suami. Iya. Oh baik. Baik ibu bapak untuk pengisian identitasnya sudah selesai ya. Selanjutnya akan dilakukan konseling di ruang sebelah. Nanti saya akan kirimkan identitas bapak dan ibu. Sementara menunggu waktu, nanti bapak ibu bisa tunggu di ruang tunggu terlebih dahulu. Nanti akan saya panggil ya. Iya. Oke, Terima kasih, ibu. Bu. Assalamualaikum. Salam. Mbak Ayu, Iya, ada pasien nih mbak di luar. pasien dari apa nih? Ini mau konseling kayaknya nih. Konseling tadi ini biodatanya saya taruh sini ya mbak. Oh iya. Persiapan menjadi orang tua. Oh iya. Masuk aja. Oh ya langsung ya. Ibu bapak bisa silakan masuk ya ke dalam konseling. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Iya. Duduk Bu. Pak, Dengan Ibu Rika sama Pak Fitrah ya? Ya. Iya. Jadi sekarang mau konsul tentang persiapan menjadi orang tua. Iya. Sebelumnya tadi udah pemeriksaan sama Bu Ayu? Sudah. Ya. Jadi sebelumnya Ibu sama Bapak udah tahu belum nih tentang persiapan orang tua? kan sebelumnya belum tahu. Belum tahu ya. Jadi sekarang ini saya ada poster, ini kita lihat sama-sama ya sambil saya jelaskan ya Pak Bu. Ini pengertian menjadi orang tua. Jadi persiapan menjadi orang tua itu dimana kita pertama-tama itu memilih pasangan dulu. Kayak Bapak sama Ibu nih kan, sekarang sudah menjadi pasangan ya. Kemudian kita mempersiapkan menjadi orang tua. Ada beberapa hal nih yang harus kita siapkan. Di sini kita harus bersiap-siap menjadi orang tua. Nah, bersiap-siap menjadi orang tua tuh seperti contohnya ini Bapak dan Ibu memilih pasangan dulu ya kan. Kemudian kita mempersiapkan dari segi fisik, finansial dan sebagainya. Kemudian kita memahami
seandainya kalau anak kita rewel atau ada apa itu, kita tuh udah siap nih menanganinya bagaimana gitu. Kemudian ada kita memahami konsep diri menjadi orang tua, terus melibatkan peran ayah. Jadi bukan cuma seorang ibu aja nih yang terlibat dalam pengasuhan anak, jadi ayah juga ikut terlibat ya gitu. Kemudian pas menjadi orang tua, kita sebagai ibu nih, Bu Ika, nanti kalau misalnya punya anak harus mempersiapkan diri. Apa aja sih? Pertama, kita harus mempersiapkan emosi. Emosi itu seandainya nanti yang tadi saya katakan, misalnya anak ibu tantrum, nangis atau bagaimana, kita tuh harus bisa merespon dengan baik gitu. Kita harus stabil emosinya gitu. Jangan misalnya anak kita tantrum, kita ikut tantrum juga gitu ya. Kemudian ada persiapan finansial. Persiapan finansial itu dari segi keuangan gitu, terus persiapan dari kehamilan, dari sampai melahirkan kita harus siap gitu kan. Terus persiapan anak itu, kebutuhan anak kita harus siapkan dari sebelum kelahirannya gitu ya, dari segi pendidikan gitu. Itu harus dipikirkan Bu. Kemudian ada persiapan fisik. Persiapan fisik tahu apa aja? Ya, betul Bapak, kesehatan. Jadi kayak kesehatan itu dari segi makanan juga kita harus persiapkan ya. Contohnya makanan yang bergizi, pas hari sempurna. Bapak sebagai suami ya, sebagai seorang ayah, banyak makan daging atau sayur yang bisa menunjang berarti kan. Terus ibu juga itu harus rajin makan sayur, minum air putih ya, jangan kurang gitu. Terus olahraga, yang lupa, olahraga itu penting loh, walaupun cuma jalan kaki aja itu penting ya pagi gitu. Terus ada kesiapan sosial. Kesiapan sosial tuh misalnya ibu nih, ibu itu kan di desa itu ada kegiatan organisasi, misalnya ikut ibu PKK atau acara 17 Agustus, pokoknya apa saja yang menunjang persiapan ibu menjadi orang tua gitu. Jadi seandainya nanti anak ibu lahir sudah besar, bangga nih punya ibu, punya ayah yang aktif dalam kegiatan gitu kan. Gitu. Kemudian ada manajemen kestabilan hubungan pasangan. Jadi antara pasangan ini, suami istri itu harus saling melengkapi. Misalnya ibu ini butuh dorongan, dukungan ya kan, misalnya capek ngurusin anak segala macam gitu kan. Jadi bapak itu juga harus itu sanggup melengkapi gitu, jadi bantu mengurus anaknya kayak gitu di rumah ya. Sepertinya ada yang mau ditanya? Untuk sekarang belum ada ya. Nah kemudian kita lanjut persiapan seorang ayah ya Pak Bu. Jadi sini ada psikologi seorang ayah gitu kan. Jadi seorang ayah itu ternyata juga butuh dukungan psikologi dari ibunya gitu. Misalnya kalau bapaknya ini baru pulang kerja gitu kan, maaf tadi kerja kan Pak? Ya, kerja. Jadi kalau baru pulang kerja gitu, terus jangan langsung ditodong gitu, misalnya sambut dengan baik gitu. Yang penting pertama tuh kasih senyuman lah. Jadi sumringah baru pulang. Jadi ada terus misalnya kalau ada masalah gitu kan, jadi bapak tuh bisa cerita ke ibu beri dukungan gitu. Nah kemudian di sini ada motivasi seorang suami. Misalnya tadi kan ibu yang memberi dukungan ke suami ibu kan, nah sekarang bapak yang memberi dukungan ke ibunya. Jadi misalnya ibunya stres nih ngurusin anak segala macam atau lagi pikiran segala macam, jadi bapak ini memberi dukungan ke ibunya gitu. Saling bertukar pikiran, beri dukungan, semangat gitu. Kemudian ada adaptasi yang dialami seorang ayah, kemudian ada tanggung jawab seorang ayah gitu kan. Jadi bapak ini, Bapak Firman Fitra ya. Nah, jadi Bapak Fitra ini bertanggung jawab nih dari keadaan anak sampai dengan istri, kemudian bertanggung jawab dari ibunya hamil sampai dengan setelah melahirkan, itu dari anaknya dari bayi, dari sebelum kehamilan malah sebelum kehamilan sampai dengan sekolah atau sampai besar lah gitu. Pokoknya harus bertanggung jawab gitu di dalam rumah tangga. Kemudian peran suami saat istri hamil, nah sudah saya sampaikan tadi kan. Jadi sebelum hamil itu seorang suami itu harus berperan loh dari segi kesehatannya gitu kan, segala macam gitu. Saat istri hamil pun
sampingnya gitu, jaga terus beri motivasi, tadi kan mendukung kegiatan istri segala macam gitu. Jadi istrinya pun semangat untuk hamil gitu kan, karena nanti ada kehamilan selanjutnya ya. Begitu. Terus ada peran ayah dalam childbearing gitu kan, udah paham lah ya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi keterlibatan ayah. Yang pertama ada faktor kesejahteraan psikologis yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada faktor kepribadian. Jadi bagaimana sih sikap kita itu sebagai ayah atau ibu untuk mendukung peran anak gitu. Kemudian ada faktor sikap. Jadi kita harus menjaga sikap kita di depan anak, di depan istri, di depan suami, gitu kan. Harus bisa mengontrol lah gitu. Kemudian ada faktor keberagaman, seandainya nanti ibu ini lagi bad mood atau segala macam. Nah itu kan momennya itu beda-beda gitu kan, emosinya beda-beda, nggak selamanya senang, nggak selamanya sedih, nggak selamanya emosi gitu kan. Jadi bapak tuh harus bisa mengontrol itu tadi gitu. Terus itu ada faktor institusional, misalnya karakteristik pekerjaan. Nah seandainya nih ibu tadi bekerja atau di rumah aja gitu. Misalnya yang tadi nih bapak lagi sibuk kerja, lagi emosi segala macam gitu kan. Jadi ibu tuh harus bisa nih menenangkan suami ibu, mengontrol kalau waktunya pulang kerja tuh kita sebagai istri, sebagai ibu tuh bagaimana sih menyenangkan suami gitu. Kemudian nanti seandainya kita sudah menjadi orang tua, kita harus mempersiapkan nih menjadi orang tua yang baik itu bagaimana. Contohnya anak itu berhak mendapatkan identitas. Identitas itu seperti apa sih Pak, Bu? Nama, kemudian nama dari namanya sendiri, kemudian nama kita sebagai orang tua gitu kan. Gitu. Terus anak berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan. Nah, jadi bapak sama ibu dari sejak anaknya sebelum lahir, dalam kandungan sampai dengan lahir, kita harus memastikan keamanan seorang anak kita gitu kan. Paham lah ya itu. Nah, terus kemudian ini ada anak berhak untuk diasuh oleh orang tua dengan penuh kasih sayang. Jadi setelah anak kita lahir atau sebelum anak kita lahir, kita harus sudah menyayanginya nih dari kandungan sampai setelah lahir, sampai dia misalnya udah punya istri, udah punya anak gitu kan, kita harus tetap menyayangi kayak gitu. Terus itu anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik itu bukan setelah dia dilahirkan ya, tapi pas dia masih dalam kandungan. Jadi pendidikan itu saat ibu hamil itu sudah mendapat pendidikan. Contohnya ibu hidupin wortel atau ibu sering ngaji gitu kan, mengajikan anaknya itu kan pendidikan itu kan sudah sejak dini kan, sampai dia nanti disekolahkan gitu ya. Terus pendidikan itu bukan cuma dari luar, dari ibu juga gitu kan. Jadi nanti setelah dia dilahirkan dari misalnya belajar merangkak, belajar berjalan, makan itu dari ibu sama bapak gitu ya. Peran orang lain boleh, contohnya dari keluarga itu dari neneknya misalnya, atau dari adiknya bapak ibu gitu kan, atau dari mana aja bisa gitu. Tapi yang paling dekat ya dari orang tua gitu ya. Gitu. Kemudian anak memiliki hak untuk beristirahat, bersenang-senang, bermain, dan melakukan aktivitas rekreasi sesuai usianya. Jadi kita harus paham nih, di usia segini apa sih yang harus kita berikan, apa sih pendidikan apa yang harus kita kasih, atau permainan apa yang harus kita kasih sesuai dengan umurnya. Contohnya kalau masih umur 5 tahun, nggak mungkin kan kita bawa dia untuk belajar nembak atau segala macam. Sesuai umurnya. Umurnya, tapi kita harus tetap belajar motorik gitu segala macam dari hal-hal kecil gitu ya. Udah sih, ada yang mau ditanyakan nggak Bapak sama Ibu? Nggak ada ya? Paham ya. Jadi ini saya mau nanya, tadi kan sudah saya jelaskan ya dari beberapa macam peran menjadi orang tua. Sebutkan 4 hal yang perlu kita perhatikan nih sebelum menjadi orang tua itu apa aja gitu. Bersiap-siap menjadi orang tua, kemudian memahami peran orang tua, kemudian memahami konsep diri orang tua, kemudian peran menjadi ayah. Ya betul sekali Bapak. Jadi kita harus paham ya semuanya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi?
ibu ada bapak ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, mau ditanyakan lagi atau mau pengen cari tahu lagi nih apa aja gitu kan, bisa datang sini lagi atau nanti bisa WA saya juga. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi ustazah saya Bu. Iya, sama. Terima kasih. Sama-sama.